Namun ini yang ku percaya, bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan. Waktu aku percaya, ku tak mengerti kuasa Roh Kudus mengubah orang berdosa. Nah, yakinkan tentang Tuhan Yesus menjelma jadi manusia. Namun ini yang ku percaya, bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan. Waktu aku percaya. Ya, lagu kita mengatakan, ku tahu siapa yang ku percaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak mengerti bagaimana pekerjaan Roh Kudus, tapi Roh Kudus dapat mengubah kita. Kita dapat percaya bahwa Kristus Yesus telah menjelma menjadi manusia. Itu karena pekerjaan Roh Kudus yang mengubah orang berdosa, yang menjadikan kita menjadi milik kepunyaan Allah. Ya, kita pujilah Tuhan kita, karena kita tahu siapa yang kita percaya, yaitu Tuhan Yesus yang diutus Bapa dari surga untuk menggantikan kita orang berdosa mati di kayu salib. Sekali lagi kita menyanyikannya, bait pertama dan kedua. Ku tak mengerti anugerah Tuhan yang diperbuatnya bagiku. Tak layak ku terima kasih Kristus, tebusku jadi miliknya. Namun ini yang ku percaya, bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan. Waktu aku percaya, betapa heran aku dapatkan iman yang menyelamatkanku, dan percaya kepada firman-Nya beroleh damai di hati. Namun ini yang ku percaya, bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan. Waktu aku percaya. Ya, kita akan melanjutkan kelas kita. Selamat malam. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Juga saudara-saudari, adik-adik. Semoga dalam damai sejahtera. Malam ini kita mendengar firman Tuhan, satu firman yang baik, berisi doktrin yang ketat, dan bagaimana anugerah Tuhan tidak tergantung kepada manusia, tapi sungguh-sungguh tergantung kepada Allah. Kemarin kita sudah mendengar bagaimana kasih Kristus yang menjamin keselamatan yang akan kita terima bersama Dia dimuliakan di sorga. Kasih itu kasih tanpa syarat, kasih itu bukan tergantung kita, kasih itu karena datang dari kasih yang kekal. Demikian malam ini satu doktrin, satu pengajaran, kebenaran firman Tuhan tentang umat pilihan, tentang keselamatan, tentang kemuliaan yang diterima umat Tuhan secara pribadi, bukan secara bangsa. Biarlah Roh Kudus menuntun kita
mengerti kebenaran firman Tuhan dengan anugerah Allah, boleh mencelikkan mata kita dan menyadarkan kita betapa besarnya anugerah Tuhan, betapa Tuhan sudah mengasihi kita sebelum kita dicipta. Mari kita berdoa mohon anugerah Tuhan. Bapa Surgawi, kami sadar keberadaan kami bukan karena kami pernah minta dicipta, tapi semata-mata inisiatif Tuhan mencipta kami. Di mana dan kapan kami dicipta ada dalam rencana Tuhan. Demikian malam ini ya Tuhan, biarlah firman-Mu, firman yang kekal, yang turun kepada kami, boleh membuka pikiran kami dengan cara pandang yang kekal. Karena kami manusia hidup secara temporer, secara waktu yang singkat, tapi kami melampaui waktu karena kami dicipta serupa dan segambar dengan Tuhan. Kami mempunyai konsep kekekalan dan sifat kekekalan yang tak mungkin hilang. Setelah Tuhan mencipta kami, kami tidak pernah tidak ada. Biarlah kebenaran-Mu boleh kami terima dan lihat melalui pandangan Tuhan yang kekal, sehingga kami tidak diombang-ambingkan pengajaran yang dangkal, pengajaran dari agama-agama, pengajaran dari manusia, tapi kami boleh takluk dan menerima kebenaran yang dari Tuhan. Siapkan hati kami, pimpin kelas ini, khususnya hamba-Mu yang lemah, yang hina. Tuhan beranugerah kepada kami. Penuhi hamba-Mu dengan cinta kasih surgawi, dengan kebenaran yang kekal, menyatakan firman-Mu bagi kami. Setan iblis jauh daripada kami dalam nama Yesus, dan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, membawa firman Kristus bagi setiap kami. Kami mohon Roh Kudus memuliakan Kristus saat ini demi Bapa, dan kami boleh menerima kasih Bapa di dalam Kristus. Berkatilah saat ini semuanya yang ikut dalam kelas ini. Kami mohon Tuhan berkati apa yang Tuhan sediakan bagi setiap kami, boleh kami terima. Juga peralatan kami, jaringan Tuhan topang. Semuanya ini pakailah untuk kami beroleh anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, malam ini kita masuk pasal yang baru, pasal 9. Pasal 9, pasal yang sering saya gumulkan berapa tahun lalu, karena pasal 9 banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan iman saya yang sulit dijawab oleh firman-firman Tuhan yang lain. Roma pasal 9 adalah Roma yang begitu mengagungkan kita dengan doktrin, dengan ajaran yang ketat, yang tidak didasarkan oleh hikmat manusia, tapi oleh firman yang kekal. Malam ini mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka Alkitab kita Roma pasal 9 dari ayat 1 sampai ayat 15. Dalam Alkitab kita, LAI membuat judulnya di sana, Pilihan Atas Israel. Mari kita dengarkan, nikmati firman Tuhan, ayat 1 sampai 15, Roma pasal 9. Demikian Paulus berkata, Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani.
Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. 5, ini penting. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. 6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. 8. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. 9. Sebab firman ini mengandung janji. Sekali lagi ayat 9. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. 10. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai ke puncak jaminan keselamatan kita di tengah-tengah banyak pergumulan. Dalam pergumulan kesesakan, keluh kesah, ada pengharapan. Ada roh Tuhan menolong kita berdoa. Segala yang kita terima itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi lebih dari itu semua ada kasih Allah yang kekal di dalam Kristus. Dan tidak ada apapun, siapapun, kapanpun, dimanapun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini adalah ketenangan, jaminan hidup kita bersama Tuhan. Tetapi setelah Paulus berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Setelah itu pasal 9, dia bersedih. Kenapa? Dia sudah beroleh keselamatan. Tapi bagaimana dengan bangsa Israel? Kaum pilihan secara jasmania, secara bangsa. Paulus bersedih karena bangsanya secara jasmani belum beroleh kasih Allah. Ini adalah tanda orang yang sungguh-sungguh beroleh hidup kekal. Saya tidak percaya ada orang yang sudah diselamatkan tidak memikirkan keluarganya tentang keselamatan.
Saya tidak percaya orang yang sudah dilahir kembalikan, dilahir barukan, tak pernah mengabar Injil. Saya percaya setiap orang yang diselamatkan ada satu kesedihan. Kesedihan yang sejati, kesedihan yang mendalam, kesedihan yang kudus, kesedihan yang diperkenan Tuhan. Dari kemarin sampai tadi sore dan sampai saat ini, saya merasakan itu. Karena orang yang sudah lama saya doakan, kami bertemu lagi. Sudah saya doakan kira-kira 18 atau 19 tahun. Saya sudah mencoba membawa retreat. Tapi dalam jangka waktu terakhir ini, kami tidak pernah lagi bertemu secara khusus dekat. Tapi dari kemarin sampai hari ini, paling tidak saya berdoa 3 kali untuk bisa dia sadar ada anugerah Tuhan. Dan terus terang apapun yang kami perbincangkan, saya terus belum puas karena belum bisa cerita tentang Injil. Tapi saya berusaha berbuat sebaik mungkin supaya ada kesempatan diberi Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan. Demikian Paulus telah yakin dia diselamatkan dan dia meyakinkan orang-orang di Roma. Demikian dia meyakinkan kita. Setelah kita yakin diselamatkan, satu hal mesti muncul. Mengasihi keluarga kita yang sedarah, yang ada hubungan darah. Tak mungkin tidak. Ini bukan pernyataan egois. Ini satu cinta kasih yang datang dari Allah. Paulus kita membaca di sini dalam pasal 9 Roma ini ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Kebenaran itu apa? Kebenaran singkat. Tidak salah. Tidak dusta. Itu kebenaran. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Artinya aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Paulus yang bersekutu dengan Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Paulus ini bukan satu guyonan atau satu yang berlagak rohani, pura-pura. Ya, zaman ini inilah kesulitan kita hidup. Ada satu pernyataan rohani yang tidak sungguh-sungguh. Tapi Paulus di sini bukan satu guyonan atau supaya nampak dia rohani. Paulus membuat 4 saksi di sini apa yang dia sedang gumulkan. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Paulus dan Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku, hati nurani, turut bersaksi dalam Roh Kudus. Paulus dan Kristus, hati nurani, Paulus dan Roh Kudus. Menyatakan kebenaran, tidak berdusta. Ini bukan main-main, ini serius. Paulus berani berkata, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Tak mungkin ini tidak betul. Bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Apapun kita mau bayar supaya orang-orang yang kita kasihi beroleh hidup kekal. Saya berani tidak tidur semalam
asal keluarga saya boleh mendengar Injil. Saya berani perjalanan 1 hari asal mereka boleh mendengar Injil. Tapi di sini Paulus melebihi itu. Dan saya pernah berdoa dengan apa yang dinyatakan Paulus. Sampai hari ini tidak bisa. Apa yang berani Paulus bayar supaya orang-orang yang dia kasihi itu boleh diselamatkan? Dikatakan ayat 2, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Ayat 3, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Rasul lain tidak pernah berkata, aku rela terpisah dengan Kristus. Artinya aku rela tercampak ke neraka demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Perkataan ini 1500 tahun sebelum keluar dari mulut Paulus, pernah keluar dari mulut Musa. Ketika Musa menerima 2 loh batu, para orang Israel yang keluar dari Mesir bersungut-sungut menyembah berhala, minta roti, minta daging. Maka murkalah Allah. Musa, akan kulenyapkan bangsa ini, dan biarlah keturunanmu yang menjadi umatku. Tapi Musa mohon kepada Tuhan, Tuhan, apa yang dikatakan orang Mesir? Engkau membawa umatmu Israel keluar dari Mesir, tetapi engkau tidak sanggup memelihara mereka. Biarlah namaku saja dihapus dari kitab kehidupan. Demikian Musa menyatakan. Lalu Alkitab mencatat, maka menyesallah Tuhan. Menyesallah Tuhan apa? Apa yang dia rencanakan untuk menghakimi umat yang bebal, keras kepala, yang jahat ini, supaya menjatuhkan keadilan, yaitu mereka harus dihukum, dilempar ke neraka, dimusnahkan saat itu juga. Tapi karena ada satu hamba Tuhan yang setia, Musa. Oh Tuhan, apa yang dikatakan orang Mesir, engkau sanggup mengeluarkan umatmu, tetapi engkau tidak sanggup memelihara mereka. Biarlah namaku saja dihapus dari kitab kehidupan. Mendengar ini, menyesallah Tuhan. Apa artinya? Apakah Tuhan menyesal tidak menduga perkataan Musa? Apakah Tuhan menyesal untuk membawa mereka keluar dari Mesir? Menyesal di sini selayaknya mereka dimusnahkan karena ada doa Musa. Tuhan berubah menjadi mengasihi mereka. Ini yang dikatakan Alkitab. Ada orang-orang yang berkorban untuk orang pilihan Tuhan. Dan di sini kita kagum kepada Tuhan. Bukankah Tuhan sudah memilih? Bukankah Tuhan berkuasa, berdaulat untuk menyelamatkan mereka? Betul. Tapi Tuhan tidak pernah meniadakan, membuang doa umat Tuhan. Doa hamba Tuhan. Musa di perjanjian lama, Paulus di perjanjian baru, hanya itu yang pernah berdoa, biarlah aku terkutuk terpisah dengan Kristus. Kata Paulus. Musa berkata, biarlah namaku dicoret, dihapus dari kitab kehidupan. Terkadang kita takut berkorban untuk orang lain. Kita takut berkorban demi Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah membuang orang-orang yang tulus hatinya. Saya percaya Paulus dipakai Tuhan lebih dari semua.
karena pernyataan ini. Karena dia sungguh-sungguh rela terpisah dengan Kristus demi orang lain. Dia sungguh-sungguh mau dilempar ke neraka supaya orang sebangsanya boleh diselamatkan. Apakah yang kita bayar supaya Injil bisa sampai kepada orang-orang yang kita kasihi? Ada Paulus, ada Musa. Musa berani berkata, biarlah namaku dihapus. Apa yang paling berharga, anugerah Tuhan terbesar dari Tuhan dalam hidup kita, yaitu pengampunan dosa, keselamatan. Tapi Paulus dan Musa berani, dia tidak usah diselamatkan. Dan di sini Paulus berkata, aku berduka cita dan selalu bersedih hati. Berduka cita, ada kesakitan, ada kepedihan, ada duka yang mendalam. Seperti hatinya itu ada dilukai. Karena apa? Karena cinta kasih. Kita kenapa berduka? Kenapa hati kita terluka? Kita berduka, terluka karena tersinggung. Itu duka cita karena keegoisan kita. Itu duka cita karena keakuan kita. Tapi di sini ada duka cita, sedih hati yang kudus, yang tulus, yang penuh cinta kasih. Tuhan Yesus pernah berkata, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Artinya demi umat Tuhan, Kristus mau hangus. Demikian Paulus. Aku rela terkutuk terpisah dengan Kristus. Demikian Musa. Aku rela namaku dihapus dari kitab kehidupan. Betul-betul saya pernah berdoa ini. Tidak pernah sampai hati saya siap berkata, jikalau doa saya dijawab Tuhan, saya terkutuk dilempar ke neraka. Demi keluarga saya, belum. Tapi keadaan ini mengingatkan saya, tak mungkin kita tidak berkorban. Tak mungkin hati kita tidak sedih. Tak mungkin hati kita tidak terluka melihat keluarga kita dibuang ke neraka. Harus ada kesedihan. Ada ajaran teologi yang salah di sini. Kita menginjili karena kemuliaan bagi Tuhan. Betul. Kita tidak perlu mengasihi orang-orang yang kita injili. Karena respon kita menginjili untuk kemuliaan Tuhan. Betul. Paulus tahu. Tapi Paulus berkata, aku rela dikutuk, terpisah dari Kristus demi kaum sebangsaku. Artinya kita juga perlu bersedih, menginjili karena mengasihi mereka. Karena Injil itu adalah penyataan kasih Allah. Masakan kita mengabarkan Injil hanya seperti pengumuman hari ini. Dengar Injil, siapa yang tidak bertobat, itu musnah di neraka. Boleh juga. Tetapi itu bukan Paulus. Paulus dia dengan cinta kasih, dengan sungguh-sungguh. Saya berpikir bagaimana kalau Tuhan mendengarkan doa Paulus. Ya, engkau terkutuk, bangsamu kukasihi. Tetapi tidak ada pengorbanan kita, cinta kasih kita yang tulus dibuang Tuhan. Malahan itu membuat Tuhan menyesal. Tidak jadi menghapus, membunuh orang Israel. Karena ada Musa yang rela terkutuk, terpisah dari Allah. Namanya dihapus dari kitab kehidupan. Bagaimana kita hari ini? Apa yang kita korbankan demi
orang-orang yang kita kasihi. Kita tidak berani mengorbankan waktu, tenaga, pikiran. Kita tidak berani mengorbankan perasaan kita. Kita tidak berani kita disalah mengerti atau diejek, dihina. Apa sebabnya? Karena kita tidak mengasihi. Sehingga surat 1 Yohanes berkata, dalam kasih tidak ada ketakutan. Ada cerita di daerah Eropa, ada seorang ibu di ladang membawa anaknya yang masih bayi dan dia membaringkan anaknya itu dan dia bekerja di ladang itu. Tiba-tiba anaknya itu ditangkap, dicakar oleh elang. Karena anak ini dibalut, elang itu membawa anak ini dengan balut anak ini ke atas gunung. Ibu ini menjerit, dia sempat melapor ke polisi, ke tentara. Polisi datang dengan mobil, tapi waktu itu saya tidak tahu kenapa tidak ada helikopter. Tapi polisi langsung datang, tentara juga datang. Dia bertanya kepada ibu itu, di mana anakmu? Dia menunjuk ke atas. Polisi, tentara gagal. Tetapi ibu ini sambil menangis, memanjat, mendaki gunung itu. Berdarah-darah. Dan dia berhasil di puncak gunung itu. Dan dia menggendong anak itu. Sudah berdarah-darah tapi belum mati. Ini kenapa ya seorang ibu bisa lebih hebat dari pak polisi, pak tentara? Itu karena cinta kasih. Tidak ada ketakutan. Mengapa Paulus berani dianiaya, berani disiksa, berani disalah mengerti, berani dipenjarakan, bahkan dia berani dipenggal? Karena apa? Karena cinta kasih. Dunia kita hari ini sudah dipoles. Di luar itu bagus. Tapi di dalam begitu dingin. Kita memisahkan diri kita dengan orang. Supaya kita aman. Kecuali ada yang menguntungkan kita. Kita dekat dengan orang. Sehingga kita enggan mengabar Injil. Karena ketika kita mengabar Injil. Ada persepsi yang salah tentang kita. Akhirnya kita menjaga. Kita buat bahasa-bahasa, kita juga kan harus berhikmat. Masa kan kita tidak menghargai orang kalau beda pendapat? Itu semua pembelaan kepada diri kita. Saya itu lahir baru, bertobat bukan diinjili orang Kristen. Oh, kok bisa? Saya diinjili waktu itu, orang yang saya kenal itu beragama Muslim. Dia baca Alkitab, dia terus ngomong. Akhirnya juga dia menjadi Kristen. Tapi sebelum kami berbicara, karena kami kenal dari kecil, saya mengenal dia seorang Muslim. Tapi dialah yang bersaksi bagi saya. Sekarang bisa saya bayangkan bagaimana kalau dia waktu itu tidak menginjili saya. Tidak mengabarkan Injil bagi saya. Bagaimana nasib saya hari ini? Kalau saya dengan tenang memikirkan ini, saya selalu bersyukur dan terkadang saya menangis bersyukur kepada Tuhan. Di manakah tadi hidupku kalau tidak ada orang-orang yang mengabarkan Injil kepadaku? Demikian Paulus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang-orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Dan mereka menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Di sini Paulus
berdoa, bergumul, berduka cita, bersedih hati, menangis. Bukan menangisi mereka yang hidup di dalam dosa, atau pelacur, atau pembunuh, atau penyembah berhala. Ini Paulus bersedih hati melihat orang Israel rajin beribadah secara agama, rajin memberikan persembahan, rajin berdoa, rajin bersedekah. Saya dalam percakapan sharing dengan keluarga-keluarga yang sudah diselamatkan, salah satu keluarganya yang sudah diselamatkan itu sering share bagaimana dia bersedih melihat keluarganya yang lain. Ada yang bercerai, ada yang hamil sebelum nikah, ada yang kena narkoba. Mereka cerita sedih. Saya mengerti. Tapi Paulus di sini, dia bukan sedih melihat pelacur, melihat orang yang merampok, membunuh, pakai narkoba. Bukan. Dia sedih menangis orang yang beribadah. Bagaimana kita bisa sedih melihat orang seperti ini? Itu kecuali mata rohani kita dicelikkan bahwa agama itu tidak menyelamatkan. Dan John Stott berkata, agama bukan membawa manusia kepada Allah. Keras ya. Tapi agama melarikan manusia dari Allah. Kenapa? John Stott berkata, ketika Adam dan Hawa berdosa, dia mengambil daun ara, dia menutup dosa. Inilah agama. Agama sistem tertutup kepada anugerah Allah. Agama menutup dosa, tapi tidak pernah menyelesaikan dosa. Karena agama adalah usaha manusia. Paulus sebelumnya orang agamawi. Orang yang taat. Orang yang sungguh-sungguh religius. Dan Paulus dalam Filipi pasal 3 berani berkata, tidak ada yang melebihi aku. Aku keturunan Abraham dari suku Benyamin. Aku disunat pada hari ke-8. Tentang Taurat aku Farisi. Karena aku mengasihi Allah, aku menganiaya pengikut Kristus. Dan tentang menjalankan hukum Allah, aku tidak bercacat. Tidak bercacat secara jasmania. Tetapi apa yang dulu kebanggaan bagiku, keuntungan, kuanggap sampah. Karena Kristus Tuhanku. Oleh itu aku tidak lagi mengusahakan melalui perbuatan Taurat. Tapi aku dibawa, didekatkan, diselamatkan oleh Kristus melalui iman. Kalau kita melihat hanya orang-orang yang jahat secara fisik yang perlu Injil, itu kita salah. Ketajaman rohani Paulus, dia melihat orang-orang yang beribadah ini paling dikasihi. Karena mereka itu serius. Coba orang mau ke Medan, tapi dia mau ke Medan ketika dia naik bus ke kota Cane. Demikian dia tenang. Dia memikirkan dalam pikirannya itu, aku akan tiba di Medan. Tapi dia bangun, tiba di kota Cane. Demikianlah saudara-saudari kita dalam keluarga kita. Dia pikir melalui beribadah ke gereja, memberi persembahan, berdoa, dia mudah-mudahan diterima Allah. Itu seperti orang yang mau ke Medan, tapi naik mobil ke kota Cane, bangun, bukan Medan, kota Cane. Demikian keluarga kita, kalau kita tidak menginjili, mereka berharap mati masuk surga. Tiba-tiba nanti mereka mati, ternyata di neraka. Inilah yang dilihat Paulus. Apa yang menjadi
beban dalam hati kita? Apa yang menjadi pergumulan kita? Makin hari ya, makin sadar saya bagaimana kita terlalu berfokus pada diri. Kita kurang mengasihi orang lain. Hari ini COVID-19 makin menyebar, makin banyak korban. Sebenarnya itu jauh lebih banyak yang kita duga. Karena itu hanya orang-orang yang dites swab yang mendapat data mereka positif. Bagaimana dengan orang yang tidak dites? Tidak ada kepastian keselamatan kalau kita tidak mengabarkan Injil Yesus Kristus. Di sini Paulus kembali mengulang itu dalam pasal 10. Pasal 10 ayat 1. Tadi pasal 9 ayat 1 Paulus sudah menyatakan duka cita, kesedihan terhadap bangsa Israel, bangsa sebangsa Paulus secara jasmani. Tapi pasal 10 juga ayat 1 dia mengulang kembali. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Siapa itu? Orang Israel. Berdoa. Kita terus berdoa apa yang kita butuh. Kita terus berdoa apa yang kita inginkan. Tapi apakah kita terus berdoa bagi orang-orang yang kita kasihi supaya mereka beroleh keselamatan? Paulus berdoa. Dan jarang Paulus berdoa untuk diri. Dia sering berdoa untuk pekerjaan Tuhan, khususnya untuk orang-orang yang dia kasihi supaya mereka diselamatkan. Jelas supaya mereka diselamatkan. Ayat 1 pasal 10, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan. Doa itu adalah keinginan hati. Apa isi doa kita? Itulah keinginan hati. Apakah isi doa Paulus? Apakah keinginan hati Paulus? Supaya mereka diselamatkan. Diselamatkan. Ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, tentang orang Israel, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Sungguh-sungguh giat untuk Allah. Hari ini ada satu kebahayaan dalam kekristenan. Didorong untuk sungguh-sungguh giat kepada Allah. Bukan itu yang utama. Orang Israel sungguh-sungguh giat kepada Allah. Giat kepada Allah gampang. Tapi percaya kepada Injil bagaimana? Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, tentang orang Israel, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Kesulitan mengabar Injil, banyak pekerja gereja tapi tidak tahu Injil. Banyak pekerja gereja tapi belum diselamatkan, belum dilahirkan kembali. Karena apa? Karena mereka giat untuk Allah. Lebih gampang giat untuk Allah daripada menerima kasih Allah. Kok begitu? Iya. Di manakah sengat daripada iblis? Iblis itu paling berhasil dalam ini. Dalam apa? Dalam memberikan persepsi kepada manusia bahwa manusia itu boleh diselamatkan melalui amal ibadah, kegiatan gereja, berbuat baik. Paulus di sini, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Apakah dasar orang-orang Yahudi
berharap untuk diselamatkan. Dasar dari pengharapan mereka melalui perbuatan mereka dia diselamatkan. Mereka menolak Kristus. Mereka tidak mau mendengar Injil. Mereka menghina Injil. Sehingga Yohanes pasal 1 ayat 10, dia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Mereka membuat kebenaran sendiri, tidak memperhatikan dan takluk kepada kebenaran Allah. Tetapi Paulus berkata dalam ayat 4 pasal 10, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Apakah masalah Israel? Israel, ada Israel secara bangsa, secara daging. Ada Israel secara rohani, secara iman. Secara bangsa mereka darah Yahudi. Darah dari Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi secara iman mereka itu terbelah dua. Dan besok kita melihat iman dari seluruh manusia sepanjang sejarah hanya dua. Hanya dua. Di dalam Injil atau di luar Injil. Melalui kasih karunia atau melalui perbuatan. Dan Paulus di sini sedih terhadap orang-orang yang berharap kepada perbuatan. Mereka orang-orang Israel. Dikatakan pasal 9 ayat 5, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur. Siapa itu bapa leluhur? Abraham, Ishak dan Yakub. Di sini Abraham melahirkan dua anak tentunya melalui Sarah dan Hagar. Lalu Ishak melahirkan dua anak tentunya melalui Ribka, yaitu Esau dan Yakub. Ini dua. Sebelum Esau dan Yakub lahir, Tuhan sudah berkata, dalam kandunganmu ada dua bangsa. Dalam pikiran Ribka, ada dua bayi yang bertolak-tolakan di dalam rahimku. Aku tidak tahan. Biasanya saudara itu berkelahi setelah besar. Ini dalam perut pun sudah berantam, bertolak-tolakan. Dan dalam pandangan Tuhan, seluruh umat manusia hanya dua bangsa. Bangsa menurut janji dan bangsa menurut daging. Apakah yang membedakan ini? Roma pasal 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Mereka ini orang Israel diangkat menjadi anak. Ya. Saya baca di mana mereka diangkat menjadi anak. Tuhan berkata dalam Keluaran 4 ayat 22, maka engkau harus berkata kepada Firaun, Tuhan menyuruh Musa, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Tuhan mengakui Israel anaknya, tapi anaknya secara jasmaniah, anaknya secara daging, anaknya secara bangsa. Dan melalui mereka lah Mesias datang. Tapi mereka menolak Mesias. Apakah penolakan mereka paling utama kepada Mesias?
yang dikatakan Paulus dalam ayat 5 ini. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Mesias yaitu Yesus Kristus yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Apakah alasan orang Yahudi menyalibkan Yesus? Karena satu jawaban Yesus. Waktu penghakiman Tuhan Yesus, para pemimpin agama Yahudi berkata, "Apakah engkau anak Allah?" Yesus menjawab, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Dengan pengakuan Yesus ini, seluruh anggota sidang itu, kita sudah mendengar apa yang dikatakannya. Kita tidak perlu saksi. Kita bawa ke Pilatus supaya Pilatus menjatuhkan hukuman mati bagi dia. Jadi inti iman Kristen itu apa? Mesias itu adalah Allah di atas segala sesuatu. Dia anak Allah yang tunggal. Dia adalah Allah. Anak kunci, ada induk kunci. Bukan berarti kunci beranak. Tapi induk kunci dan kunci kita sebut kunci. Dan kunci dan anak kunci itu tidak bisa dipisahkan. Demikianlah Injil sejati yang ditolak Israel. Israel tidak diselamatkan karena dia menolak Yesus Kristus adalah Allah sejati. Israel tidak diselamatkan karena Israel mengusahakan keselamatan itu dengan perbuatan baik. Kita orang Kristen, dari lahir saya dari kecil Kristen. Tetapi bukan otomatis saya anak-anak Allah. Billy Graham pernah berkata, yang keluar dari garasi bukan pasti mobil. Karena orang yang masuk gereja juga bukan pasti orang Kristen sejati. Tapi ada satu pernyataan yang lebih saya setuju. Tidak semua orang di Indonesia adalah warga Indonesia. Tapi semua orang yang mendaftar sebagai warga negara Indonesia, walaupun dia keturunan bangsa lain, dengan persyaratan yang ditentukan pemerintah, dia menjadi warga negara Indonesia yang sah. Demikian Israel secara daging tidak Israel sejati, kecuali Israel yang menerima Yesus Kristus. Demikian tidak semua orang Kristen yang masuk gereja orang Kristen yang sejati. Hanya orang Kristen yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan tidak langsung orang yang dilahirkan orang tuanya di rumahnya sendiri. Orang tuanya sudah Kristen sejati, sudah sungguh-sungguh lahir baru. Anaknya pun sudah sungguh-sungguh lahir baru. Tidak. Karena di hadapan Allah hanya ada anak-anak Allah. Tidak ada cucu Allah. Sehingga setiap pribadi kita harus berdiri di hadapan Kristus dan menerima panggilan Kristus. Demikian saya, anak saya dilahirkan. Tapi saya menginjili dia sampai suatu hari dia sendiri mengambil keputusan. Dia percaya dan menerima Tuhan Yesus. Inilah Israel sejati. Israel sejati, orang-orang
yang dipilih Tuhan, yang dalam hidupnya bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, khusus untuk diampuni dosanya, diselamatkan, dan dia beroleh hidup kekal di dalam iman kepada Yesus Kristus. Demikian malam ini kelas kita. Kita besok lebih masuk ke dalam doktrin yang lebih kental ketat. Tapi malam ini kita sudah bisa melihat dengan mata rohani kita bahwa Paulus bersedih hati, bahwa Paulus melihat bukan semua Israel sejati. Biarlah kita juga mengerti siapa orang Kristen sejati, termasuk siapa kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, apa yang boleh kami dengar, biarlah Tuhan pakai melalui Roh Kudus-Mu untuk mengingatkan kami, siapakah kami, orang-orang yang mendengar firman-Mu. Apakah kami umat Tuhan yang sejati, Israel yang sejati? Jikalau selama ini kami beranggapan orang yang giat, rajin, pasti anak-anak Allah. Tapi hari ini kami mendengar kesaksian Paulus. Dia bersedih melihat orang-orang yang beribadah. Dia rela terkutuk masuk neraka. Karena orang yang beribadah tanpa mengenal Kristus dan datang kepada Kristus tidak diselamatkan. Biarlah kami dipenuhi cinta kasih Tuhan, kami makin berani bersaksi kepada keluarga kami, memberitakan Injil kepada orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Kami menyerahkan hidup kami malam ini, dan bangunkan kami pada pagi hari penuh sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.